Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala diga sapa mengkono Imam At-Taj As-Subki rahimahullah, muga-muga ngrahmati ing Syekh At-Taj As-Subki sapa Allah Gusti Allah. Ketikane wasami tulan midanget sapa ingsun Syekh Al-Imam Al-Walid yani ngersaken sapa At-Taj As-Subki, ngersaken abahu ing bapake Syekh At-Taj As-Subki, rupane Taqiyuddin As-Subki, rupane Syekh Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Yazidu halinan bayi sapa Syekh Taqiyuddin As-Subki ia dalam kisah. Ia tambahan ceritane inna aliyan temen stune Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kana iku ana sapa Sayyidina Ali alaiku hadirun wong sing melu, wong sing hadir melu perang ngoten nggih. Faqila mongko nuliten ngendikaken lahu maring Sayyidina Ali, apa ma hadzal ladzi yaqulu amirul mukminin, ma iku apa hadzal ladzi utawi kilah perkara yaqulu ingkang wis ngendikan wing alladzi sapa amirul mukminina, pimpinane pira-pira mukmin rupane Sayyidina Umar. Wa inalan iku dalem disariatun utawi bolo tentara atau prajurit minna saking kita alana ing dalam zaman saiki. Faqala mangkono ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ta'uhu ninggalo sirahu ing mengkono-mengkono hadzal ladzi yaquluhu amirul mukminin, fama takhala mengkora manjing sapa mengkono amirul mukminin fi amrin ing dalam suci perkara illa wa kharaja kejaba metu sapa amirul mukminin minhu saking amrin. Semata bayana mengkono likari pertelo apa al-halu apa tingkai bil akhirati dalam akhire. Qala tiga sapa At-Taj Imam At-Taj As-Subki ngendikane kultu ngendika sapa ingsun Umaru utai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lam yaksid iku ora nejo sapa Sayyidina Umar idharu hadhil karamati ing mertelaken ikilah keramat. Wa innama kusyifa ing pestine den buka lahu kedue Sayyidina Umar. Warahalan bisa ningali sapa Sayyidina Umar al-qauma ing kaum yanan hale ngedeng. Wakana lan ono sapa Sayyidina Umar ono iku kaman kaya dene wong wa kang utaiman iku baina adhurihim dalam antarane ngarepe mengkono-mengkono kaum hakikatan ing dalam hakikate wagobalan dadi samar sapa Sayyidina Umar an majlisihi saking majlis Sayyidina Umar bil Madinah ing dalam kota Madinah. Wastaqulat lan dadi ketungkul apa khawasu pira-pira pancandriyane Sayyidina Umar. Fama ketungkul-ketungkul bima kelawan barang bima mana ya bimada
bimadahimil muslimina kelawan piro-piro musibah kang mekenani kaum muslimin, binahawinda kelawan tanah nahawinda. Fakhotabah mengkonulingi topi sopa amiruhum, sopa pimpinane mengkono al muslimin, khitabaman kelawan kaya direngi topi wong, wakang utawi mengkono amiruhum, ana iku mahu dalam semertan iman. Idhuwa karana utawi mengkono amiruhum iku mahu ing dalam semertan iman, hakikatan ing dalam hakikate. Au kaman utawa kaya dene wong wakang utawi amiruhum iku mahu ing dalam semertan iman. Wa alam lan warwasira annama temen sedune barang yukhrijuhu ingkang ngetoaken hu ing masapa Allah Gusti Allah ala lisani auliya'i ngatasi piro-piro lisani wali-waline Allah min hadhil umuri saking ikilah piro-piro perkara yahtamilu iku memper apa ya arifu parbiento podo apa ya arifu parbiento podo uruh sapa kaum biha kelawan hadhil umur wa yahtamilu lan memper apa Allah ya arifu parbiento ora podo uruh sapa kaum biha kelawan hadhil umur wa ya khalitai hadhil umur iku karamatun keramat ala kilal halaini ngatasi ilah karune rong tingkah. Kala tiga sebelum at-tajajjub as-subki ngendikane wa min halani kusna sanging karamatu Umar. Kisatu zalzalati utawi ceritane gonjang-ganjing. Ceritane gempa ya. Qala tiga sapa Imamul Haramain sapa Imam Haramain rahmatullah alaih fi kitab asy-syamili fi kitab asy-syamili dalam kitab asy-syamil ndikane innal arda temen sunni bumi iku zalzalat iku gonjang ganjing opal ardu fi zamani Umar dalam mangsane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fahamidah mengkonuli muji sapa Sayyidina Umar Allah ing Gusti Allah. Wa asnalan ngelem sapa Sayyidina Umar alaihi ngatasi Allah. Wal ardu khalitai bumi iku tarjufu gonjang ganjing opal ardu. Wa tartuju lan tegese gonjang ganjing apa mengkono al ardu. Suma doroba mengkono dengan mukul sapa Sayyidina Umar ing al-ardu. Mukul-mukul bidurrati kelawan permata atau kelawan batu inten. Waqala lan ngendika sapa Sayyidina Umar qarri anteng sira. Qarri anteng sira bumi. Alam adil apa toh wis ora ngadil sapa ingsun ngalaika ing atase sira. Pastaqarrat mengkono li dadi anteng apa mengkono al-ardu min waqtiha saking wektune dawuh qarri alam adil alaika. Qala ndika sapa mungkin Imam Haramain ndikane wa kana lan ana sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alaiku amiral mu'minin aiku pimpinane wong mukmin alal haqiqati dalam hakikate fi zahiri dalam zahiri wal batini lan batini wa khalifatullahi lan iku dadi khalifah Allah fi ardihi dalam bumi Allah wa fi sakini ardihi lan ing dalam kang manggon bumi Allah. Bahwa mengkotai Sayyidina Umar iku yu'azziru iku nakzir sapa Sayyidina Umar al-ardu ing bumi wa yu'atibu lan mulang tata krama sapa Sayyidina Umar ing al-ardu bima kelawan barang yang sedurung kang metu apa minha saking al-ardu. Kama yu'azziru kaya yen nakzir sapa Sayyidina Umar sakiniha
pira-pira wong sing padha manggon ala ardi ala khati'atihim ngatasi pira-pira kesalahane sakiniha sebagai tambahan dari beberapa karomahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan kemarin oleh Imam At-Taj As-Subki. Imam At-Taj As-Subki pada pelajaran kemarin menyebutkan bahwa Sayyidina Umar itu mampu menghitopi prajuritnya, mampu memberi komando terhadap prajuritnya yang jauh ya, di tempat lain ya. Ketika itu Sayyidina Umar berkhutbah di kota Madinah, sedangkan prajuritnya berada di tanah Nahawinda ya, yang mau melawan orang-orang Persia waktu itu. Sayyidina Umar memberikan komando karena prajuritnya kepepet, hampir tunggang langgang menghadapi tentara Persia ya, dengan ucapan, wahai prajuritku, naik ke gunung ya, naik kalian semua ke gunung untuk menyelamatkan diri ya, padahal jarak antara Sayyidina Umar dengan prajuritnya terpaut jarak yang sangat jauh, ratusan kilo ya. Prajuritnya kala itu seakan-akan mendengar ya, komando dari Sayyidina Umar, sehingga waktu itu seluruh syariah, seluruh prajuritnya itu naik ke gunung, dan pada akhirnya tentara kaum muslimin selamat, bahkan pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambahi lagi oleh Al-Walid ya, cerita yang diceritakan oleh orang tuanya Syekh Tajuddin As-Subki, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki ya. Imam Taqiyuddin As-Subki menambahi cerita itu, ketika itu Sayyidina Ali ikut hadir ya, ikut hadir dalam kalau di sini seakan-akan Ali itu hadir di Madinahnya ya. Hadir menghadiri ketika Sayyidina Umar berkhutbah. Sayyidina Ali mengatakan ya, bukan Sayyidina Ali, ketika itu kaum muslimin juga bertanya kepada Sayyidina Ali, ma hadzal ladzi yaquluhu Amirul Mukminin wa aina sariyah minna al-an. Ya, otomatis ketika kaum muslimin mendengarkan khutbah itu kan merasa aneh ya, mungkin waktu awal khutbah Sayyidina Umar dalam pembahasan lain ya, ketika di tengah-tengah khutbah ujuk-ujuk kok ya, Sayyidina Umar ngendika dengan suara yang sangat keras ya, Sayyidina Umar ngendika, naik kalian semua ke gunung kan gitu. Ngendikane piye ya Sariyah ndi Al-Jabal, ya ucuk-ucuk ya Sariyah Al-Jabal. Mungkin cara wong khutbah nang kene yo
isi asik-asike menerangkan ibadah popo cukup khotibe kok ya Sariyah Al-Jabal. Nah, ya otomatis sing ngrungokke ya aneh. Ayo ngopo to? Sayyidina Umar ini ngopo cukup ngomong Al-Jabal, Al-Jabal, munggah gunung, munggah gunung. Kaya-kaya nggak nyambung antarane khutbah yang dilakukan pertama dengan tengah-tengah khutbah yang mengatakan Al-Jabal, Al-Jabal ini nggak nyambung. Sehingga para sahabat niku ya takon, ma hadzal ladzi yaquluhu Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini jenengan ngendikan apa? Wa aina Sariyah minna. Dan saiki emang prajurit kaum muslimin niku saiki do nang endi? Kemudian Sayyidina Ali faqala Ali ta'uhu gak usah ta'uhu tinggal gak usah diperduleke simpen ae gumunmu simpen wae nang ati sebab fama dakhala fi amrin illa wa kharaja minhu. Sayyidina Umar ketika masuk ada satu perkara maka nanti ia akan keluar dari perkara itu. Ya. Ini adalah salah satu pemberitahuan dari Sayyidina Ali bahwa yang namanya wali itu ada istilah jadab itu ya. Wali itu begini, kadang-kadang ketika dia itu dalam kondisi normal ya selayaknya seperti manusia biasa seperti kita ya madang ya jadi sifat basyariah itu biasa. Tapi ketika jadab itu dijabut oleh Allah ya, kebasyariahannya sifat kemanusiaannya dijabut oleh Allah, maka yang terlihat oleh wali itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa namanya dikasyaf, ilmu mukasyafah ya, itu wali ya. Makanya sebetulnya dalam diri manusia itu terdapat banyak sirrun ilahi ya. Terdapat banyak rahasia-rahasia yang bisa didapatkan dalam diri manusia. Makanya kenapa kita sampai panca indera kita itu terbatas? Itu hikmahnya banyak sekali. Mata kita itu bisa melihat, tapi melihatannya juga dibatasi oleh Allah. Tidak semuanya bisa kita lihat. Telinga kita bisa mendengar, tapi yang kita dengarkan juga terbatas. Tidak semuanya bisa kita dengar. Hidung kita bisa mencium, tapi tidak semuanya bisa kita cium, terbatas. Itu hikmahnya banyak sekali. Artinya apa? Itu juga nanti akan menentukan kelas kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita masih derajatnya derajat rendah, maka semuanya masih terbatas. Yang bisa kita lihat itu yang besar-besar saja, yang kecil-kecil gak bisa kita lihat, masih terbatas semua. Disesuaikan dengan kelas kita. Sebab kalau kelas kita masih rendah, sementara panca indera kita itu sudah naik kelas, artinya tidak seimbang dengan kelas kita, ini ya bahaya. Bahayanya piye? Ya malah angel urip. Saiki dhewe kelas rendahan misalkan. Kelas rendahan, coro kelasnya cek kelas sipir. Sementara mata kita diberi kelebihan oleh Allah, telinga kita diberi kelebihan oleh Allah, sehingga kita bisa melihat bakteri misalkan.
Ya kita malah susah mau makan niku ngerti gremet gitu. Ngerti virus-virus sing akhirnya sampean gak sido madang sego, gak sido mangan sayur-sayuran. Karena di situ banyak makhluk-makhluk Allah yang terlihat. Demikian juga dalam kehidupan wali, karomah. Seandainya kita kelas bawahan kok kita diberi kelebihan bisa melihat sesuatu yang nggak bisa orang lain lihat. Misalkan kita wis kelas bawahan, imannya orang kuat, keimanan kita orang mantap tenan, tapi mata kita sudah bisa melihat bangsa jin misalnya, mata kita sudah bisa melihat yang aneh-aneh, mata kita sudah bisa menerawang jauh, tidak hanya semeter 2 meter, tapi menerawang berkilo-kilo. Wah, yo iso-iso malah musyrik, iso-iso dhewe malah murtad. Naudzubillahi min. Iya pun piye imane urung kuat wis iso, bahkan iso tembus pandang tembok misalkan. Wah, ya sampean bendino nginceng. Imane urung kuat ya bendino kok nongkrong nang pinggir kali ya ta. Delok wong adus. Ini imane urung kuat. Nah, itu bahayane teng mriku. Ya. Makanya kelebihan yang diberikan oleh Allah itu harus disertai dengan keimanan. Ya, salah satunya karomah-karomah yang dimiliki oleh para wali juga itu bisa omongannya juga bisa nembus ratusan kilo, bahkan penglihatannya juga bisa nembus ratusan kilo. Wong kelas cilian wae kan, kelas cilian. Ya ono ilmune itu, ilmu seperti itu ada. Ya. Kejadian-kejadian yang dialami sahabat itu sampai sekarang itu ada. Ono ilmune. Ya. Karena sampean gelem riyadah apa ora? Karena saya pernah punya kakak ipar. Kakak ipar dulu, kakak ipar saya itu mondok di Jawa Timur. Yeah. Jawa Timur. Kebetulan kakak saya itu memang agak seneng ilmu-ilmu kayak gitu. Ringkas cerita, suatu saat saya satu mobil, satu kendaraan, ingin silaturahmi ke rumah mertua di daerah Sendang. Ketika di jalan, ya sambil guyon ngomong, ayo, ya, Mas Daya, ayo, apa jenenge, bedean yo, ya, boleh sing kalah, ngupai, atau sing menang itu hadiah. Iya Mas, ya ayo bede-bedean, engkau Pak Beda nganggo baju apa? Nah, itu ngomong seperti itu masih ada 15 kilo lagi. Ya, jadi di jalan belum nyampe Sendang, masih 15 kilo lagi ngomong gitu. Ayo jedean, engko nek sing menang itu hadiah. Terus bedaannya apa? Ayo. Pak Beda kok dhewe teko nganggo baju apa? Wah, aja ngono sampean wis ngerti nek aku kira iso ngono-ngonoan kok. Ya ora wis guyon wae. Ya wis Mas. Karena saya tahu Mbak Baita itu kebiasaannya pakai kaos oblong warna putih. Ya, aku langsung bedek. Ya wis, aku bedek kaos putih, Mas. Kakak saya sambil ketawa. Pak, nah aku gak putih. Nganggo kaos warna biru. Kok iso? Ya wis to, engko buktekno bareng-bareng. Sebelum kakak saya jawab kaos warna biru, dari ngene dhisik. Wis merem dhisik nerawang dek. Nah, kaos warna biru. Alah pikir ku opo-opoan tae-taean. Aduh. Begitu sampai di Sendang teman tua salaman niku langsung waduh kalah gue. Bener dong nganggo warna biru.
Masya Allah, ini opo ini aku. Ya. Artinya itu bisa dipelajari yang kayak gitu. Ya. Bisa menerawang. Nah, itu akan sangat berbahaya ketika tidak dibarengi dengan keimanan. Bila para wali-wali ngoten niku ya wali wis imane wis kuat, wis percaya tenan karo Gusti Allah. Artinya di dalam hatinya tidak akan pernah terbersih disi kerso dan lain sebagainya. Maka dia diberi keistimewaan kayak gitu itu ya udah, justru akan menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muncul kemudian bukan malah rasa sombong, bukan malah rasa takabur, bukan malah merasa paling tinggi dibanding yang lain, tapi yang muncul adalah tambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa keramat itu munculnya biasanya tidak disengaja. Keramat itu akan muncul tiba-tiba ya, karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar. Sehingga Imam Taqiyuddin As-Subki itu mentafsiri bahwa Sayyidina Umar bisa begitu itu karena tiba-tiba Sayyidina Umar kasyafnya dibuka oleh Allah ya. Penglihatannya, panca inderanya langsung hijabnya dibuka oleh Allah sehingga bisa melihat menerawang jauh hingga ratusan kilometer, melihat prajurit kaum muslimin kepepet, sehingga Sayyidina Umar langsung spontan memberikan komando seakan-akan Sayyidina Umar ikut hadir dalam peperangan tersebut. Iki jenenge jazab, terus dibuka dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wali nek wis jazab ngoten niku, iku wis gak iso diukur karo akal sehat niku wis angel. Ya, angel. Teng sarang sing kula menangi enten salah satu masyayikh pondok sarang namine Mbah Jalil. Mbah Jalil itu masih termasuk Pak Lie Mbah Maimun Zubair. Mbah Jalil itu terkenal di sarang waktu itu sebagai wali majdub. Wali majdub itu wali yang dijazab, wali yang dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perilakunya itu sulit diukur dengan akal nopo sehat. Apa tingkah laku Mbah Jalil? Mbah Jalil itu kemanapun dia pergi tidak terarah, artinya tidak terarah, sir tindakan dan tindakannya nggih mlaku, mboten nate ngangge kendaraan. Laku ngono mupeng-mupeng keliling kota sarang. Dia selalu tertunduk wajahnya. Tak pernah melengah-melengah, ndungklu mawon ngoten, mlaku keliling sarang. Dan tidak pernah dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata. Ming kaya wong wiridan ngoten niku, umiku. Ya. Upeng-upeng ngono karo wiridan. Dia tidak pernah mau mengkonsumsi makanan segar. Yang dikonsumsi Mbah Jalil itu menurut salah satu santrinya itu sego berkat sing wis mambu. Jadi anggap dikei berkat ning wong kampung tidak langsung dimakan, disimpan dulu, digantung di kamar. Ya, digantung di kamar beliau, baru setelah beberapa hari baru dikonsumsi oleh beliau. Masyaallah. Yes, mbuh piye le nafsiri pun ngoten niku. Nggih, mangan sego seger mboten kersa, malah sremenane mangan sego berkat sing napa mampu. Nggih, niki. Sampai pada akhir hayatnya pun beliau sakit parah, tidak mau diperiksakan atau dirawat di rumah sakit, tapi beliau hingga pada akhir hayatnya
meninggal di dalam pondok nopo pesantren. Ini wali masjid seperti itu. Ya, sulit diterima atau diukur dengan akal nopo sehat. Yes. Terakhir, karomah Sayyidina Umar adalah bisa menenangkan bumi yang waktu itu sering gempa, lindu coro sakniki. Ya, ketika itu di tengah-tengah aktivitas Sayyidina Umar, ya, bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing di daerah Mekah itu adalah merupakan satu hal yang jarang terjadi. Ya, bahkan hampir dikatakan tidak pernah. Karena apa? Salah satu bagian bumi ini yang jarang sekali gempa adalah daerah Makkah dan daerah Madinah. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara infrastruktur, secara kenyataan, yono pantes sih, karena memang tanah Makkah, tanah Madinah itu banyak bebatuan. Bahkan mungkin sampai bumi sap itu kayaknya isinya watu tok, isinya gunung, gunungnya watu tok meneh mengisore kan. Sehingga dari situ menurut ilmu perbumian sangat pantas ketika Mekah Madinah itu jarang terjadi lindu. Terjadi perpecahan lempengan bumi ya jarang, maksudnya watu kabeh. Nah, waktu itu terjadi lindu, ya, zaman Sayyidina Umar. Ya. Ketika terjadi lindu, langsung spontan Sayyidina Umar langsung qari alam a'dil alaik. Antengo, aku lak wis gawe adil karo kowe. Jadi dihitopi karo Sayyidina Umar. Qari alam a'dil alaik. Anteng. Aja lenjet. Aja lenjet. Aku kan wis gawe adil karo kowe. Ya. Artinya saya sudah betul-betul berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung seketika itu bumi tenang ketika dikhitobi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, manut karo perintah Sayyidina Umar. Ya, memang waktu zaman dulu, zaman kenabian dulu itu atas izin Allah sering terjadi transaksi atau mukalamah antara umat manusia dan alam semesta ini. Kita tahu sejarahnya para nabi dulu, banyak bumi yang ikut berperan dalam berjuang dakwah terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi Lut kita tahu bumi langsung menelan habis kaum Nabi Lut dengan gempanya waktu itu, sehingga habis umat Nabi Lut yang waktu itu membangkang, tidak mau menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian di zaman Nabi ketika syuhada Uhud mau dipindah karena jarak antara Gunung Uhud dengan kota Madinah atau makam Baqi itu perjalanan sekitar kurang lebih 20-an menit atau 30 menit perjalanan naik bis. Artinya kalau diukur di sini 30 menit ya berarti kene Talang Padang lah. Waktu itu makam syuhada Uhud termasuk di dalamnya Sayyidina Hamzah, makamnya mau dipindah ke Baqi. Karena mungkin biar lebih terawat atau mungkin biar orang-orang itu ziarai cedek dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Baru saja mau dipindah, seketika itu Gunung Uhud goncang. Gunung Uhud niku obah
gitu. Ya. Terus ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa engkau goncang gitu? Ya, kemudian terjadi mukalamah antara Kanjeng Nabi dan Jabal Uhud bahwa dia tidak rela kalau syuhada Uhud dipindah ke Baqi. Gunung Uhud ingin tetap para syuhada Uhud itu berada di samping Gunung Uhud, ya, karena Gunung Uhud merasa cinta, merasa sayang dengan umat muslim yang memperjuangkan agamanya Allah waktu perang Uhud. Niku zaman riyen sering ngoten-ngoten niku. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan hadzal jabal yuhibbuni wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang cinta kepadaku dan aku juga mencintai gunung Uhud. Niku doa yang atau hadis yang terkenal tentang masalah Gunung Uhud. Gunung Uhud itu luar biasa. Kalau malam anehnya gunung itu bisa berwarna kuning keemasan. Jadi dari kejauhan ngono wis ketok. Gunung Uhud itu gunung sing warnane yo aneh, koyok emas ngono warnane. Dilalah koyok emas. Karena memang Gunung Uhud itu sering disebut-sebut Nabi, ya. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi itu menerangkan tentang orang yang mau merumat mayit, mau nyolati mayit, mau mengiring jenazah sampai kuburan, sampai dikubur, maka dia pahalanya sama dengan orang yang menginfakkan emas sak Gunung Uhud. Sering disebut seperti itu. Gunung Uhud itu sering diumpamakan seperti emas. Ya karena memang kenyataan Gunung Uhud itu hingga sekarang itu kalau dilihat dari jauh itu warnanya memang keemas-emasan. Dan Gunung Uhud adalah gunung yang salah satu disebut Nabi itu besok berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk nang surga itu ana gunung, ya, sing gunung mau adalah Gunung Uhud yang ada di dunia. Ya, memang indah banget nek didelok sore-sore ngoten niku. Niku sering ngoten-ngoten niku terjadi interaksi antara alam semesta dengan manusia ketika itu. Ya. Dan itu semua adalah menunjukkan karomah, keramat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Lah sampai sekarang apa nggih wonten keramat-keramat ngoten niku? Nggih wonten. Tapi wis jarang. Karena di antara kita itu jarang yang mau riadoh, mau tirakat dan lain sebagainya. Ya, artinya ketika kita mau riadoh, mau tirakat, golek ilmu-ilmu sing model ngoten niku jane nggih tesih wonten. Ya, sehingga kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Wala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqika limi wal habib turja syafa'atu likulli hawlim minal ahwali muqdami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'an karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya
khamsatun udfi biha harral wabail hatim al-mustafa wal murtada banahuma Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.